Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi hari ini untuk mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan bilangan pecahan dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya. Baiklah, kita mulai yang pertama, membandingkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan disebut juga sebagai bilangan yang melambangkan dari bagian dari keseluruhan suatu benda. Suatu pecahan atau bilangan pecahan itu ditulis dalam bentuk lambang notasi A per B. Ya, lambangnya A per B. Dengan A dan B adalah anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi ciri atau lambang atau notasi dari bilangan pecahan itu bentuknya A per B atau A dibagi B, ya. Nih. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau ada bilangan yang bentuknya seperti ini namanya adalah bilangan pecahan. Nah, sekarang kalau misalnya kita buat menjadi seperti ini untuk menentukan bilangan pecahan itu. Kita punya satu lingkaran, kemudian lingkarnya kita bagi menjadi dua. Yang satu kita arsir warna kuning, yang satu kita biarkan. Ya. Nah, ini kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, maka bentuknya adalah 1/2. 1/2 bagian. 1 ini adalah bagian yang diarsir, 2 ini adalah jumlah keseluruhan dari bagian lingkaran yang kita bagi menjadi 2, ya. Yang kedua, misalnya sekarang kita bagi menjadi 4 nih lingkarannya. 1, 2, 3, 4. Artinya ada 4 bagian. Ada 4 bagian lingkaran, ada 4 bagian keseluruhan lingkaran. Yang diarsir hanya 1 bagian, maka kita dapat menulisnya 1/4, ya. Nah, sekarang yang diarsir, yang gambar yang ketiga ini adalah 3 bagian yang diarsir. Semuanya ada 4 bagian, ada 4 bagian keseluruhan. Yang diarsir 3, berarti 3/4, ya. Yang keempat, satu lingkarannya kita bagi menjadi 3, berarti jumlah keseluruhannya ada 3, yang diarsir ada 1, maka nilainya menjadi 1/3, ya. Nah, ini kita mengulangi lagi mengenal apa itu bilangan pecahan, ya. Nah, 3/5 atau A per B, ini bentuknya seperti ini bilangan pecahan itu, ya. 3/5 atau A per B. 3 disebut dengan pembilang dan 5 disebut dengan penyebut. 3 itu pembilang, 5 penyebut, ya. Untuk membandingkan dua bilangan pecahan, kita dapat menggunakan cara dengan menyamakan kedua bilangan pecahan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya bisa dengan mencari KPK dari masing-masing penyebutnya atau dengan cara kita kalikan penyebutnya. Jadi, kalau kita mau membandingkan dua bilangan pecahan agar lebih mudah kita dalam menentukan perbandingannya, ya kan? Caranya adalah kita samakan dulu penyebutnya, ya. Nah, cara menyamakan penyebutnya bagaimana? Bisa dengan mencari KPK-nya. Cari KPK-nya seperti apa? Cari KPK-nya bisa menggunakan pohon faktor atau kita kalikan saja penyebutnya, ya. Oke, contohnya seperti ini. Manakah yang lebih besar antara 3/4 atau 4/5? Yang lebih besar dari 3/4 dengan 4/5, ya kan? Kalau bentuknya seperti ini, kita akan kesulitan menentukan mana yang lebih besar. Maka
kita harus samakan dulu penyebutnya ya. Kedua penyebutnya adalah 4 dan 5. Ini penyebut yang di bawah ya. Penyebutnya 4 dan 5. Berarti kalau kita mau mencari KPK, KPK dari penyebutnya, KPK dari 4 dan 5. Berapa KPK dari 4 dan 5? KPK dari 4 dan 5 itu adalah 20 ya. Caranya bisa menggunakan pohon faktor 4 dan 5. Kita ulangi lagi. Dan 5. Yang di sebelah kiri kita bagi dengan menggunakan bilangan prima ya. 4, bilangan prima yang terkecil adalah 2, maka hasilnya 2. Maka 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Sedangkan 5 kita bagi 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, maka 5 dibagi dengan 5. Hasilnya 1. Maka 5 itu sama dengan 5 dikali 1. Berarti KPK-nya berapa? KPK-nya berarti 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2, 4 dikali 5 adalah 20. Maka kita ubah penyebutnya dua-duanya menjadi 20 ya. 4 kita ubah menjadi 20, 5 kita ubah juga menjadi 20. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama 20. Maka kita ubah juga pembilangnya. 4 menjadi 20, ini dikali berapa? Kali 5. Ya kan? Ketika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Maka 3 harus dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. 5 kita ubah menjadi 20. Kenapa kita ubah menjadi 20? Karena KPK-nya 4 dan 5 adalah 20. 5 dikali berapa yang 20? 5 dikali 4 ya kan? Maka pembilangnya juga harus dikali 4 biar sama, biar adil. 4 dikali 4 sama dengan 16 ya kan? Nah, sekarang ketika penyebutnya sudah sama, kita tinggal bandingkan pembilangnya. 15 sama 16. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 16. Ya kan? Berarti yang lebih besar adalah 16 per 20. 16 per 20 itu sama dengan 4 per 5 ya. Terlihat bahwa 15 per 20 itu nilainya lebih kecil dari 16 per 20. Dengan kata lain, 3 per 4 lebih kecil dari 4 per 5, atau 3 per 4 kurang dari 4 per 5. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih besar, 3 per 4 atau 4 per 5, berarti jawabannya yang 4 per 5 ya. Itu untuk membandingkan. Sekarang contoh yang kedua, manakah yang lebih besar, 2 per 4 atau 5 per 8 ya. Caranya sama ya. Caranya kita samakan dulu penyebutnya. Cari KPK antara 4 dan 8. KPK 4 dan 8 itu adalah 8. Maka 2 per 4 dan 5 per 8 kita samakan penyebutnya menjadi 8 semua. Ya kan? 4 kita ubah menjadi 8. 8 kita ubah menjadi 8. Kalau 8 berarti tidak berubah. 4 menjadi 8 dikali berapa? Dikali 2. Maka pembilangnya juga harus dikali 2. 2 dikali 2, 4. Tulis di sini menjadi 4 per 8. Atau kalau kita mau menentukan angka yang di sini ya, bisa dengan cara yang kedua. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 2, 4 ya. Kalian boleh menggunakan cara yang mana saja, yang penting kalian paham ya. 4 bisa dengan menggunakan cara 4 menjadi 8, ini dikali berapa? Dikali 2. Ketika penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 2 dikali 2 sama dengan 4.
Atau kalau kita mau menentukan nilai yang di atas, 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 2, 4. Jadi 2 per 4 itu sama dengan 4 per 8. Nah, sekarang yang ini 5 per 8. 5 per 8. Ya. Karena KPK-nya 8, maka penyebutnya tidak berubah. 8 tetap menjadi 8. 8 dikali berapa yang menjadi 8? Kali 1. 8 dikali 1 kan 8. Maka ketika penyebutnya dikali 1, pembilangnya juga harus dikali 1. 5 dikali 1 juga sama dengan 5. Atau yang tadi 8 dibagi 8 sama dengan 1, ya kan? 1 dikali 5, 5. Ya. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama, bisa kita lihat 2 per 4 itu 4 per 8, 5 per 8 tetap 5 per 8. Dua-duanya sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 8. Tinggal kita bandingkan pembilangnya saja. Pembilangnya yang satu 4, yang satu 5. Berarti lebih besar yang 5, kan? Berarti kalau ditanya mana yang lebih besar, 2 per 4 atau 5 per 8, jelas yang lebih besar adalah 5 per 8, ya. Atau 2 per 4 kurang dari 5 per 8, itu ya. Itu. Jadi ketika kita mau membandingkan dua bilangan pecahan, sekali lagi caranya adalah samakan dulu penyebutnya, ya. 4 dan 8 ini harus kita samakan. Bisa dengan mencari KPK atau bisa dikalikan juga 4 per 8. Kalau kita kalikan maka nanti penyebutnya menjadi 32, ya kan? Dua-duanya menjadi 32. Tinggal kita cari bandingan pembilangnya. Bisa dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. 8 dikali pembilangnya kali 2 sama dengan 16, ya. Ini kalau kita dengan mengalihkan penyebutnya. Yang ini sama 32, ya kan? Dibagi 8, 4 dikali 5 berapa? 4 kali 5 20. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya. Ini 16, ini 20. Besar yang mana? Besar yang 20. Berarti yang lebih besar adalah 20 per 32. 20 per 32 itu sama dengan 5 per 8, ya. Jadi sama, kita mau mencari KPK-nya atau kita kalikan penyebutnya, nanti hasilnya akan sama, ya. Itu. Jadi cara untuk membandingkan dua buah bilangan pecahan, caranya ialah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kita lihat pembilangnya. Kita bandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, ya. Kemudian selanjutnya adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, sebelum kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan, kita lihat dulu beberapa jenis bilangan pecahan. Yang pertama ada pecahan sejati, yaitu pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Atau pecahan itu disebut pecahan sejati kalau dia memenuhi dua syarat. Yang pertama, syaratnya adalah pembilangnya harus kurang dari penyebut dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Contohnya ini 1 per 3, jelas pembilangnya 1, penyebutnya 3, pembilangnya lebih kecil. 2 per 5 juga demikian. 5 per 6, pembilangnya 5, penyebutnya 6, pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ini disebut dengan pecahan sejati, ya. 3 per 6 bukan pecahan sejati. Kenapa? Karena FPB dari pembilang dan penyebutnya bukan 1, melainkan 3. Jadi kalau kita cari FPB dari 3 dan 6, ya, itu adalah 3 FPB-nya. Cara mencari FPB bagaimana? Bisa dengan menggunakan pohon faktor, ya. Ada yang masih ingat bagaimana cara mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor? Bisa dicoba nanti, ya. Nah, nanti kita akan pelajari juga tuh cara mencari KPK dan FPB. Nanti setelah materi ini kita akan belajar mencari FPB dan KPK lagi. Kita ulang lagi materi di tingkat dasar. Atau kata lain seperti ini, pecahan sejati itu adalah pecahan dalam bentuk yang paling sederhana, ya. 1 per 3, 2 per 5, 5 per 6. Ini adalah pecahan yang paling sederhana, yang tidak bisa dibuat menjadi pecahan yang lebih sederhana lagi, ya.
Kemudian kebalikannya adalah pecahan tidak sejati, yaitu apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ini kebalikannya ya. Nah, pembilangnya lebih besar nih, 4/3, 7/5, 11/6. Nah, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya, disebut pecahan tidak sejati. Oh, ini harusnya tidak sejati ya, bukan sejati, tidak sejati. Kemudian ada pecahan biasa. Adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut dengan penyebut selain 0. Pecahan biasa terdiri atas yang pertama pecahan murni. Jika pembilang kurang dari penyebutnya, ini hampir sama dengan pecahan sejati ya. Syaratnya jika pembilangnya kurang dari penyebut. Yang kedua, kalau pecahan tidak murni, kebalikannya aja. Jadi pembilangnya lebih dari penyebutnya, atau pembilang yang di atas ini lebih besar daripada penyebutnya. Itu disebut dengan pecahan yang tidak murni. Ini. Dan yang keempat adalah pecahan campuran, yaitu hasil penyederhanaan dari pecahan biasa, tidak murni atau bilangan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Bentuknya seperti ini. A, B per C, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan C tidak sama dengan 0. Contohnya ini, 5/4. 5/4 ini adalah pecahan ya, pecahan tidak murni atau pecahan tidak sejati. Kenapa disebut demikian? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, ini bisa kita ubah menjadi bilangan campuran. Caranya tinggal kita bagi saja. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 1. Ya kan? 1 dikali 4, 4. Berarti masih ada sisa kan? Berapa sisanya? 5 dikurangi 4. Sisanya berapa? 1. Tulis di sini 1. Ya kan? Penyebutnya tetap 4 ya. Contoh yang kedua, 7/3. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 2 kan? 2 dikali 3, 6. Berarti 7 dikurangi 6, 1. Masih ada sisa 1. Berarti 2 sisanya di sini ditulis, penyebutnya tetap kita tulis di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan pecahan campuran. Atau misalnya 5/8. Nggak bisa, 5/4 misalnya. 5/4. 5 dibagi 4. 5 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 1. Punya sisa nggak? Punya. Berapa sisanya? 1 ya kan? Karena 5 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya 1. Tulis di sini. Penyebutnya tetap 4. Atau misalnya 8/3. 8/3. 8 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 3. Bukan. Kalau dapat 3, 3 dikali 3 9, terlalu besar. Dapat 2, ya kan? 2 dikali 3 6. 8 dikurangi 6 2, berarti itu sisanya. Sisanya adalah 2 penyebutnya tetap ya. Nah, ini disebut dengan bilangan pecahan campuran. Oke. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ini juga sudah dipelajari di tingkat dasar ya. Kelas 4 MI atau SD, materi ini sudah dipelajari. Kita sekarang tinggal sedikit mengulang saja. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Itu artinya, jadi kalau kita mau menjumlahkan atau kita mau mengurangi dua buah bilangan, ya syaratnya apa? Syaratnya penyebutnya harus kita samakan dulu. Caranya bagaimana? Tadi bisa dengan mencari KPK atau bisa juga dengan kita kalikan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan pembilangnya. Nah, sekarang kalau penyebutnya sudah sama, ini lebih mudah lagi. Ketika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja, ya kan? Contohnya 4/5 ditambah 3/5.
Ya, kita lihat penyebutnya sudah sama, 5 sama 5. Berarti tinggal kita tulis di sini 5. Ya. Terus apalagi? Tinggal kita jumlahkan saja 4 dan 3. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Berarti 4/5 ditambah 3/5 sama dengan 7/5. Ya. Contoh kedua, 1/2 ditambah 3/2. Lagi-lagi penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Kita tulis dulu penyebutnya di sini 2, baru kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Begitu juga dengan pengurangan. Ketika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal kita kurangi saja. Ya, 4/5 dikurangi 3/5. Dua-duanya sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu 5. Tinggal kita kurangi saja. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Ya. Yang kedua, 4/3 dikurangi 1/3. Penyebutnya sudah sama lagi, 3 nih. Tinggal kita kurangi saja. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini bukan 2 ya, sama dengan 3. 3 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3 sama dengan 1. Gitu ya. Itu kalau penyebutnya sudah sama. Jadi kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangi atau tambahkan pembilangnya. Ya, nanti penyebutnya tetap. Nah, sekarang kalau penyebutnya belum sama, ya, ada beberapa langkah-langkah, ada 4 langkah. Langkah-langkah menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan. Langkah yang pertama, samakan dulu penyebutnya. Contohnya, kita ada bilangan ini, yang ini, 3/2 ditambah 5/3. Nah, yang ini kan penyebutnya belum sama nih. Yang 1 2, yang 1 3. Maka kita samakan dulu penyebutnya ya. Bisa dengan menggunakan KPK. KPK 2 dan 3 itu adalah 6. Ya. Atau bisa juga kalian kalikan saja penyebutnya. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka tulis di sini 6. Ya, 6. Langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya. Nah, sekarang tadi 3/2 penyebutnya 2, karena KPK-nya 6, maka kita ubah 2-nya menjadi 6. Ya kan? 2 dikali berapa yang sama dengan 6? 2 dikali 3. Maka ketika penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya ini juga harus dikali 3. Ya kan, biar adil. Berarti 3 dikali 3. 3 dikali 3 berapa? 9. Atau kalau kita mau mencari bilangan yang di sini pakai cara yang tadi, bisa juga 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 3. 3 dikali 3 9. Ya kan? Nah, sekarang yang kedua, 3 kita ubah menjadi 6 karena KPK-nya 6. 3 dikali berapa yang 6? 3 dikali 2. Ketika penyebutnya dikali 2, maka pembilang yang di sini, yang ini juga harus dikali 2. Berarti 5 dikali 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Ketika penyebutnya sudah sama, langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangi. Karena ini operasinya penjumlahan, tinggal kita jumlahkan saja. 9 ditambah 10, 19. Kita tulis di sini 19. Penyebutnya ditulis 1 saja ya. Ini ada 2, kita tulis 1 saja, 6. Berarti 19/6. Kemudian yang keempat kita sederhanakan ya. 19 dibagi 6 dapat berapa? Dapat 3. 3 dikali 6 18. 19 dikurangi 18 sisa 1 kan? Berarti 1/6. Penyebutnya tetap kita tulis 6 di sini. Jadi hasilnya berapa? 31/6 atau 19/6. Yang kedua, 3/5 ditambah 5/2. 3/5 ditambah 5/2. Ya. Kita samakan dulu penyebutnya, bisa dengan menggunakan KPK. KPK 5 dan 2 itu adalah 10. Ya. Kebetulan juga ketika dikalikan 5 dikali 2 hasilnya juga 10. Ya, kita kalikan saja 5 dikali 2 10. Maka kita ubah penyebutnya menjadi
10 ya. 10 di sini. Nah, sekarang pembilangnya berapa? 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 3 6. Tulis 6 di sini. Nah, yang di sini dapat 25 dari berapa? Dari mana? Dari 10 dibagi 2. Berapa 10 dibagi 2? 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Ya kan? Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. 6 ditambah 25 sama dengan 31/10. Kita tulis 1 saja kan? Tinggal disederhanakan. 31 dibagi 10 dapat 3. 3 dikali 10 30. Berarti sisa 1 ya kan? 1/10. Ini jawabannya ya. Nah, sekarang kalau pengurangan. Kalau pengurangan konsepnya sama, caranya juga sama. Kita samakan dulu penyebutnya, baru nanti kita kurangi pembilangnya. 4/3 dikurangi 1/4. Ya, ini penyebutnya belum sama. 1/3 yang 1/4 kita samakan dulu. Bisa kita kalikan aja. 3 dikali 4 sama dengan 12. Tulis di sini 12. Ya, tulis di sini juga 12. Ya kan? Nah, sekarang tinggal kita cari pembilangnya. 12, perhatikan caranya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali pembilang yang di sini. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Tulis 16-nya di sini. Ya. Yang ini sama. 12, nih, yang ini perhatikan. 12 dibagi, warnanya biar beda. 12 dibagi 4 berapa? 3. Ya kan? 3 dikali 1. Ya, 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 3. 3 dikali 1 3, tulis di sini. Atau penyebutnya menjadi 12. 3 dikali berapa yang menjadi 12? 3 dikali 4. Ketika penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga harus dikali 4. Maka 4 dikali 4, 16. 12, ini 4. 4 menjadi 12 dikali berapa? Kali 3. Maka 1 juga harus dikali 3. Sama dengan 3. Sama aja kan? Berarti tinggal dikurangi sekarang. 16 dikurangi 3. Sama dengan 13. Ya kan? Penyebutnya tulis 1 saja. 13/12. Baru disederhanakan. 12 dibagi 13 sama dengan 1. Sisa 1/12. Ini hasilnya. Ya kan? Nah, sekarang yang ini. 7/8 dikurangi 1/4. Ya. Ini kenapa di sini 8? Berarti kalau di sini 8 berarti kita menggunakan KPK ya. Kita cari KPK 8 dan 4. KPK 8 dan 4 itu adalah 8. Maka di sini 8, di sini 8, ya. Nah, di atas berapa? Sama, 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 7, maka sama dengan 7. Yang ini 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dikali 1, 2, tulis di sini. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangi. 7 dikurangi 2 sama dengan 5/8. Ini hasilnya ya. 5/8 ini tadi ya. Nah, sekarang kita bandingkan kalau kita mencari menyamakan penyebutnya dengan kita mengalihkan penyebutnya. Yang ini menggunakan cara apa tadi? KPK ya. Ini KPK. Sekarang kalau misalnya kita cari, kita samakan penyebutnya dengan cara kita mengalihkan penyebutnya. Sama nggak nanti kira-kira? Ya kan? Berarti 8 dikali 4 kan? 32, 32. Ya kan? Caranya sama. 32 dibagi 8 dapat 4. 4 dikali 7. 4 kali 7 berapa? 28. Tulis 28 di sini, ya kan? Yang ini sama juga nih. 32 dibagi 4 berapa? 8, ya kan? 8 dikali
1 sama dengan 8. Tulis di sini. Tinggal dikurangi karena sudah sama penyebutnya nih, 32. 28 dikurangi 8 sama dengan 20. 20 per 32. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kalau kita mau menyederhanakan pecahan, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Ya, 20 sama 32 kira-kira bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 4. 20 dibagi 4, 5. 32 juga harus dibagi 4 biar sama. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Maka hasilnya 5 per 8. Sama kan sama yang di atas? Jadi kalau kita mau mencari kita mau menyamakan penyebutnya, baik kita cari dengan menggunakan KPK atau mengalihkan penyebutnya, maka nanti hasilnya sama aja ya. Kalian bisa milih kira-kira cara yang kalian pahami ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu nih materi kita untuk hari ini ya. Yang belum paham nanti bisa ditanyakan langsung di forum diskusi. Nanti yang sudah paham boleh dilihat-lihat lagi supaya lebih paham lagi. Nah, untuk tugas nanti Bapak kasih di link deskripsinya ya. Ya, kita cukupkan saja pertemuan untuk hari ini. Kita nanti bahas lagi di forum diskusi. Yang tidak paham nanti boleh bertanya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya, tetap menjalankan hidup bersih. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir agar kita bisa masuk sekolah, belajar di kelas bersama teman-teman seperti biasanya. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.